Yang pertama ya, kami menghormati putusan sela yang disampaikan oleh penasihat hukum, oleh majelis hakim ya. Jadi kita harus taat hukum. Jadi kita akan terus masuk ke persidangan pembuktian. Nanti akan ada proses pemeriksaan saksi. Nah, yang mau saya sampaikan pada pertemuan ini ya, kami kan selalu menyatakan bahwa ada motif ekonomi yang dilakukan oleh saudara Adam Denny. Dari jejak digital kami dapatkan bukti bahwa kecenderungan dugaan motif ekonomi mengarah kepada dugaan pemerasan itu ada. Kami mau minta untuk membuka kebenaran material ini apabila ini didengar juga oleh saudara Dr. Tirta. Ya, Dr. Tirta kan itu aktivis medsos juga. Dr. Tirta pernah memberi tanggapan terkait kegiatan aktivitas Adam Denny ya. Ya di sini ya. Dr. Tirta ketika ada dalam jejak digital itu siapa Lek? Yonglek ya, seorang rapper disebut oleh Dr. Tirta dalam berita. Juga ada kata-kata Dr. Tirta di dalam akunnya Dr. Tirta nih ya. CC Gaby Vesta yang pernah diperas sama dia. Ini respon Dr. Tirta. Jadi untuk kebenaran material kami akan memanggil dan semoga majelis hakim mengabulkan permintaan kita untuk menghadirkan Dr. Tirta pada saat pemeriksaan saksi nanti. Ya, ini yang pertama ya. Jadi jelas nih, Dr. Tirta menggunakan diksi diperas. Tapi pertanyaannya kita akan dalami nanti kalau Dr. Tirta hadir ya. Saya kan dilaporkan padahal saya tidak pernah mengatakan diperas. Saya menyatakan mempertanyakan apakah benar Adam Denny meminta 15 miliar, bisa dinegosiasikan 10 miliar, apakah benar meminta 150 juta untuk pernyataan maaf tertulis, apakah benar dia punya bos. Dr. Tirta juga menyatakan mengakunya punya orang kuat ya, ini ada nih. Jadi pernyataan Adam Denny menyatakan dia punya bos yang kuat di atas presiden itu dijelaskan dalam jejak digital sebelumnya ya. Kami bukan mengada-ada ya. Kalau bisa dilihat ada nama Yonglek ya, Gaby Vesta, Dr. Tirta ya. Mungkin ada juga orang-orang lain yang terkait dengan kegiatan medsos Adam Denny. Bahkan di dalam terkait dengan Yonglek, Adam Denny disinyalir juga menyediakan dana 30 miliar supaya Yonglek bisa dijebak ya. Itu jejak digital ada ya. Dan tidak pernah disoal oleh Adam Denny kepada media yang mengangkatnya. Setidak-tidaknya membuat klarifikasi. Kalau ada pernyataan saya lah tolong dikoreksi ya. Jadi Dr. Tirta akan kita minta data Yongleknya yang tadi. Ini beritanya. Demi jebak Yonglek dengan narkoba, Adam Denny rela bayar 30 juta. Ini oleh Suara ya, oleh mediasuara.com. Mana nih Suara, ada nggak sih? Ada nggak keberatan atau hak jawab ataupun dari Adam Denny? Nah ini kita tanya. Sementara dia sudah laporkan saya, ya. Jadi saya minta Dr. Tirta bisa hadir untuk menjelaskan. Ini kebenaran material karena proses hukum ini bukan hanya kepentingan Adam Denny pelapor, bukan kepentingan Jerry, tapi kita mau membuka keadilan ya, hukum kepada publik juga. Jadi itu yang pertama.
mungkin sidang perundangan atau jering bakal dihadirkan. Gimana optimisme mungkin lebih gimana sih sidang? Kan Jering meminta untuk dihadirkan. Jadi Jering berani mempertanggungjawabkan tuduhan terhadap dirinya dengan kehadirannya. Dan kata-kata Jering yang penting supaya ada kejujuran. Kan itu ya. Supaya bisa melihat ekspresi kejujuran itu dari mata, dari langsung bertatap muka. Kita lihat nanti pelapor Adam Denny seperti apa. Karena tadi juga kita ada satu keterangan, betul nggak ada perasaan takut? Karena hasil pemeriksaan visum et repertum psikiatrum tidak ada perubahan sikap, artinya tidak ada traumatik, ya. Jadi ini sebetulnya menunjukkan apa sih tujuannya dia melaporkan? Apakah seperti yang disebut oleh Dr. Tirta dalam perkara yang lain, atau seperti yang saya omong minta uang itu? Karena dia menyediakan berani loh berkorban 30 juta kalau dalam kasus Yonglek, ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.